Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel Dapur Lazizah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat selai nanas ya, untuk persiapan kita membuat nastar ya, menjelang lebaran biasanya. Dan ini juga sangat mudah sekali. Silakan diikuti dan disimak ya sampai selesai. Terima kasih. Sebelum kita membuat selai nanas, kita pilih nanas dengan ukuran matang yang sedang. Tidak terlalu matang juga dan kurang matang juga, karena kalau kurang matang nanti rasanya akan sangat asam. Dan kalau terlalu matang juga nanti kandungan airnya akan lebih banyak. Biasanya orang lebih memilih nanas Palembang untuk membuat selai nanas karena kandungan airnya paling sedikit. Ya, sekarang kita kupas ya, semua kulitnya dibersihkan dengan pisau tajam ya, biar lebih mudah. Kemudian juga kita bersihkan sampai ke mata nanasnya. Sebenarnya nggak terlalu sulit juga ya membersihkan kulit nanas kalau yang sudah biasa. Tapi kalau teman-teman merasa repot, itu bisa minta tolong sama penjualnya juga untuk mengupas kulit nanas ya. Biasanya mau kok penjualnya. Nah, kemudian setelah bersih semua kulitnya, kita juga bersihkan mata nanasnya. Tapi banyak juga kok sebagian yang tetap menggunakan mata nanasnya ini ya. Jadi tidak dibuang mata nanasnya, tetap dipakai. Cuman karena saya biasa dibuang, maka tidak saya pakai ya. Jadi dibersihkan mata nanasnya. Nah, ini sudah selesai semuanya dibersihkan ya, termasuk sudah bersih semua mata nanasnya ya. Jadi sekali lagi, kalau yang mau pakai mata nanasnya silahkan juga ya, tidak apa-apa. Bahkan lebih ringkes ya, karena lebih simpel juga, karena tidak perlu capek-capek untuk membuang mata nanasnya. Nah, ini bahan-bahannya ya yang sudah disiapkan. Jadi nanasnya sudah dibersihkan. Kemudian ada gulanya itu sekitar 150 gram ya untuk 3 buah nanas. Jadi hitungannya nanasnya 1 buah dengan gula itu sekitar 50 gram. Dengan ukuran nanas yang cukup sedang ya, cukup besar tapi ini. Nah, itu nanti tergantung disesuaikan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanasnya lebih kecil mungkin bisa dikurangi. Atau kalau lebih besar bisa ditambah juga gulanya. Selanjutnya juga cengkeh ya. Beberapa butir cengkeh, juga kayu manis. Jadi untuk hasil rasa yang lebih kuat, sebaiknya kayu manisnya kayu manis yang masih batangan ya, jangan kayu manis bubuk. Karena nanti aromanya juga akan beda gitu ya. Dan kemudian juga dengan sedikit garam. Selanjutnya nanasnya akan dipotong-potong ya. Nanti ini akan saya parut ya, karena saya lebih suka diparut karena seratnya itu jadi lebih kasar gitu.
Kalau mau di blender juga nggak apa-apa. Kalau yang suka blender lebih praktis ya. Asal jangan tidak terlalu halus juga blendernya, nanti kandungan airnya akan lebih banyak kalau terlalu halus. Nanti juga keringnya jadi lama. Jadi setelah dibersihkan nanasnya, sekarang akan kita parut ya. Jadi bisa juga nanasnya diparut atau di blender juga bisa ya. Nah, ini saya menggunakan parutan wortel ya, agar nanasnya teksturnya nanti lebih kasar gitu. Karena saya suka yang seratnya itu masih kasar ya, karena biar terasa lebih segar gitu nanasnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman repot ya, lebih praktis di blender. Asal blendernya jangan terlalu halus ya. Jadi masih ada serat-seratnya. Nah, ini saya sengaja juga memakai parutan wortel agar seratnya lebih kasar ya. Dan ini juga hatinya ya, hati nanasnya dipakai ya, termasuk yang diparut juga. Nah, ini hasilnya ya, jadi agak kasar gitu ya. Dan kalaupun di blender bisa juga, tapi jangan terlalu halus, karena kalau terlalu halus nanti airnya akan banyak ya, dan akan masaknya jadi lebih lama kalau banyak air yang keluar. Ya, udah selesai ya diparut, sekarang tinggal kita masak. Nah, untuk hati nanasnya ya, saya blender ya, tapi dengan serat yang kasar ya, artinya tidak terlalu halus ya di blendernya. Nah, ini ya hasilnya seperti ini kira-kira. Ya, setelah selesai diparut semua nanasnya, sekarang kita akan masak ya. Kita masak semua nanasnya sampai nanti airnya habis ya. Jangan dimasukkan dulu ya gulanya. Jadi nanasnya dulu semua yang dimasukkan. Jadi diaduk terus ya nanasnya sampai nanti airnya mengering. Dan ini ketika sudah mulai mengering, sudah semakin sedikit airnya ya, baru masukkan gulanya. Karena kalau nanti gulanya dimasukkan bareng sama nanasnya, itu pasti akan lama sekali, bahkan mudah hangus ya nanti ya. Nah, sekarang udah dimasukkan gulanya, cengkeh dan kayu manisnya juga ya dimasukkan, juga garamnya. Terus diaduk ya sampai benar-benar kering sehingga menghasilkan selai nanas yang lezat dan nikmat. Ya, diaduk-aduk terus ya sampai benar-benar kering. Jadi nanti kalau sudah benar-benar kering baru kita angkat ya. Dan ini kelihatannya sudah mulai mengering ya. Nah, ini sudah kering, sudah siap ya insya Allah ya.
Ya, ini sudah siap ya, alhamdulillah. Sudah selesai selai nanasnya. Tinggal nanti kita akan bentuk ya untuk diaplikasikan ke nastar ya, ke nastarnya. Nah, ini terlihat ya tekstur selainya, terlihat seratnya lebih kasar ya, karena memang tadi saya sengaja pakai parutan wortel agar seratnya itu lebih kasar, karena memang saya suka agar rasanya nanti jadi lebih terasa gitu rasanya. Nah, selanjutnya akan kita bentuk ya menjadi bulatan-bulatan seberat sekitar 3 gram. Itu boleh juga kalau mau ditimbang, dan kalau misalnya mau lebih besar juga isinya juga tidak apa-apa, disesuaikan saja nanti dengan adonan nastarnya. Nah, ini dibentuk bulat ya seperti ini untuk mempermudah nanti ketika diaplikasikan untuk membuat nastarnya. Ya, ini udah selesai semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.